Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Doujin. Lanjutkan chapter sebelumnya, di mana Dalyong seorang kuli angkut barang terjebak dalam insiden runtuhnya sebuah gedung, hingga membuat Dalyong putus asa dan pasrah akan takdirnya. Namun ternyata Dalyong tidak sendiri, di mana seorang Pak Tua yang sering dilihatnya bersama wanita-wanita cantik juga terjebak dalam neruntuhan. Dan Pak Tua itu memberikan sebuah penawaran kepada Dalyong agar mereka berdua bisa selamat. Karena tak punya pilihan, Dalyong menerima hal itu. Namun betapa terkejutnya Dalyong ketika mengetahui kalau Pak Tua itu adalah seorang vampir. Dan karena Dalyong meminum darah Pak Tua, maka secara tak langsung Dalyong telah menjadi seorang vampir. Akan tetapi mengetahui kekuatan seorang vampir yang bisa memanipulasi waktu untuk mendapatkan wanita-wanita cantik di dunia membuat Dalyong penasaran. Apakah dia juga bisa menggunakan kekuatan itu untuk bisa menggoyang perawat cantik yang ada di depannya? Seperti apa kelanjutannya? Yuk kita gas! Di saat Dalyong memikirkan apakah dirinya bisa menggoyang perawat itu, Pak Tua itu memberitahu kalau Dalyong sudah diwarisi kekuatan vampir olehnya. Dan Pak Tua itu berkata kalau Dalyong mungkin akan lebih kuat darinya. Tapi untuk saat ini Dalyong diminta untuk mencari tahu sendiri. Dan di sana Pak Tua memberikan Dalyong pilihan, apakah dirinya ingin kembali menjadi manusia normal atau hidup sebagai vampir. Dan mendengar hal itu, Dalyong berusaha memilih yang terbaik untuk dirinya. Walau keputusan tersebut sedikit sulit diambil, namun ketika Dalyong mengingat Pak Tua yang bisa bersama wanita-wanita cantik dengan kekuatan vampir, maka Dalyong memutuskan kalau dia bersedia menjadi vampir. Dengan tegas Dalyong kembali berkata kalau dia bersedia hidup sebagai vampir untuk merubah nasibnya. Saat ini di ruang pusat informasi, terlihat Bora yang melakukan tugasnya di ruang tersebut. Namun saat itu Bora teralihkan oleh kehadiran dua teman perawatnya, yang dimana mereka menanyakan berkas yang Bora cetak sesuai permintaan mereka. Dan Bora pun menjawab kalau berkas yang mereka pinta sudah ditaruh di atas meja. Akan tetapi dua temannya itu mengatakan kalau mereka sudah mencarinya, namun tidak menemukan berkas yang mereka cari. Maka dari itu mereka bertanya kepada Bora. Walau dalam hati Bora begitu kesal, namun di sana Bora tak menunjukkannya. Dan terlihat Bora tersenyum sambil meminta maaf kepada kedua temannya itu, sehingga mereka pun meninggalkan Bora dan tak peduli akan berkas itu. Tak lama terlihat Bora yang menaiki atap gedung, terdiam melihat terbenamnya matahari. Namun ternyata saat itu Dalyong telah mengawasi Bora, sehingga membuat Pak Tua bingung. Kenapa Dalyong harus diam-diam mengawasi saja? Padahal saat itu Dalyong adalah vampir yang bisa melakukan apapun yang dia mau dengan menggunakan kekuatannya. Akan tetapi ternyata Dalyong tidak ingin menggunakan kekuatan itu, karena kekuatan itu hanya bisa menghentikan waktu selama 3 menit saja. Sehingga Dalyong berpikir jika dirinya gegabah, maka mungkin saja dia akan ketahuan dan masuk penjara. Apalagi Dalyong hanya bisa menggunakan kekuatan itu hanya sekali dalam sehari. Sehingga Dalyong bertanya, kemampuan apa lagi yang dimiliki seorang vampir selain menghentikan waktu? Namun Pak Tua itu berkata kalau dia akan memberitahunya nanti, karena dalam kondisi Dalyong saat ini dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan lainnya. Dan karena hal itu juga yang membuat Dalyong hanya mengawasi Bora saja. Tak lama terlihat Dalyong yang begitu terkejut, di mana saat itu Bora memegang tongkat bisbol dalam posisi siap memukul kapan saja.
Dan tak lama, Bora pun mengayunkan tongkat bisbol itu dengan begitu kuat. Tentu saja melihat hal itu, Dalyong begitu terkejut. Karena jika tongkat itu mengenai bola atau seseorang, pasti dia akan hancur. Dan tak lama, Bora pun terdiam dan merasa sedikit lega. Karena ternyata Bora melakukan hal itu untuk melampiaskan kekesalannya kepada kedua temannya tadi. Dan di sana, Bora merapikan rambutnya yang terurai berantakan. Dan Bora juga berkata, andai dia tidak membutuhkan pekerjaan ini, maka mungkin saja dia tidak akan menahan diri untuk menghajar dua temannya itu. Dan melihat itu semua membuat Dalyong begitu kagum karena Bora bisa mengendalikan emosinya. Apalagi ketika dia tersenyum, terlihat Bora begitu manis. Bahkan Pak Tua pun setuju kalau Bora mempunyai pesona tersembunyi yang berbeda dengan wanita-wanita lainnya. Tak lama terdengar alarm HP berbunyi, yang dimana Bora mengatakan kalau ini sudah waktunya menemui pesuruh itu. Mendengar hal itu membuat Dalyong penasaran, siapakah pesuruh yang dimaksud Bora? Dan kenapa seorang perawat seperti Bora bisa berkata kasar seperti itu dalam memanggil seseorang? Namun siapa sangka, ternyata pesuruh yang dimaksud Bora adalah Dalyong sendiri, yang dimana saat itu Bora memeriksa keadaan Dalyong. Mengetahui hal itu, Dalyong begitu kesal. Kenapa Bora bisa menyebutnya sebagai pesuruh? Melihat raut wajah Dalyong yang terbaring kesal telah menarik perhatian Bora, sehingga Bora bertanya, apakah ada pasien pingsan bisa cemberut seperti itu? Yang dimana sepertinya Bora sadar kalau Dalyong tidaklah pingsan. Terlihat wajah Dalyong yang cemberut karena begitu kesal kepada Bora. Karena bisa-bisanya Bora terus meledek Dalyong. Padahal sebelumnya Bora sudah melampiaskan kekesalannya. Namun kenapa Bora menjadikan Dalyong sebagai sasaran untuk melampiaskan kekesalannya? Terlihat Bora yang sudah selesai dengan tugasnya. Dan saat itu Bora tersenyum serta melambaikan tangan kepada Dalyong dan berkata kalau dirinya akan kembali lagi nanti. Chapter pun berpindah di ruang istirahat. Terlihat Bora yang tertidur dengan begitu pulas di atas sebuah ranjang. Namun ternyata di sana Bora tak sendirian. Terlihat Dalyong dan juga Pak Tua ada di ruangan itu, yang dimana ternyata Dalyong datang karena begitu kesal kepada Bora yang telah meledeknya. Akan tetapi pandangan kesal Dalyong berubah, yang dimana ternyata Dalyong tak menyangka kalau Bora begitu cantik. Melihat Bora yang begitu cantik membuat Dalyong ingin menggoyang Bora, sehingga di sana Dalyong berpikir, apakah jika dirinya ketahuan telah menggoyang Bora, maka dia akan dipenjara. Namun mengingat kalau Dalyong memiliki kekuatan vampir dalam menghentikan waktu, di sana Dalyong berencana jika dia ketahuan dalam menggoyang Bora, maka dia akan kabur dengan kekuatan itu dan merasa kalau semua akan aman. Terlihat Dalyong yang bersiap untuk menggoyang Bora. Dalyong pun melepaskan satu persatu kain yang menutupi Bora, dan di sana Dalyong tak mengira kalau Bora semakin cantik tanpa ada kain yang menutupi. Terlihat raut wajah Bora yang lucu dan imut karena perbuatan Dalyong saat itu. Setelah mimik cucu, Dalyong pun tak sabar untuk menggoyang Bora di sana. Dan tak lama, terlihat Dalyong menggunakan kekuatan vampir dalam menghentikan waktu. Dikarenakan saat itu
Dora terbangun dan sadar dari tidurnya. Dan hal itu membuat Pak Tua cemas, karena Dalyong sedikit telat menggunakan kekuatannya. Akan tetapi Dalyong berkata, kalau Pak Tua tak perlu khawatir, dikarenakan ruangan ini begitu gelap. Sehingga Dalyong yakin kalau Bora tidak bisa melihat dirinya. Dan mungkin saja Bora mengira kalau apa yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi. Di sana Pak Tua pun bertanya kepada Dalyong apa yang akan dilakukannya ketika melihat Bora di depannya. Dan melihat betapa cantiknya Bora membuat Dalyong tak sabar untuk menggoyang Bora secepatnya. Tentu saja melihat hal itu membuat Pak Tua senang, karena saat ini Dalyong benar-benar menjadi seorang vampir sejati, yang dimana Dalyong bersiap untuk menggunakan Bora dan juga menggoyangnya. Sehingga hal itu membuat chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Dalyong benar-benar akan menggoyang perawat Bora? Ataukah Bora akan sadar dan menangkap Dalyong? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.